Aku menulis ini dengan tangan gemetar, bukan karena takut seperti dulu, tapi karena ingatan tentang tempat itu tidak pernah benar-benar pergi. Ada pengalaman yang tidak akan hilang meski waktu berjalan bertahun-tahun. Ia tidak memudar, tidak menjadi kenangan kabur. Justru semakin jelas setiap kali malam datang, setiap kali suara sepi terasa terlalu keras, setiap kali bau besi tua tercium entah dari mana. Gudang nomor 7. Nama itu saja sudah cukup membuat tengkukku dingin. Aku bekerja sebagai sopir logistik hampir 10 tahun. Pekerjaan yang membuatku terbiasa dengan jalan sepi, malam panjang, dan tempat-tempat yang tidak pernah muncul di peta umum. Gudang kosong, pelabuhan tua, pabrik mati, semua sudah biasa bagiku. Aku bukan orang yang percaya hal-hal gaib secara membabi buta, tapi aku juga bukan orang bodoh yang menantang sesuatu yang tidak dimengerti. Dan gudang nomor 7 adalah tempat yang seharusnya tidak disentuh siapapun. Malam itu seharusnya menjadi malam biasa. Jam menunjukkan pukul 10 lewat ketika aku bersiap pulang. Hujan turun tipis, tidak deras, hanya cukup membuat aspal mengilap seperti cermin hitam. Ponselku bergetar, nama atasanku muncul di layar. Biasanya, telepon jam segini berarti ada masalah. Nada suaranya terdengar berbeda, lebih pelan, lebih berhati-hati. Ia bilang ada satu kontainer kecil yang harus segera dipindahkan malam itu juga. Lokasinya gudang cadangan. Aku sempat bertanya gudang mana. Di ujung sana ada jeda panjang sebelum jawabannya keluar. Gudang nomor 7. Aku tidak langsung menjawab. Nama itu bukan asing. Semua sopir di perusahaan tahu gudang itu. Bukan karena sering dipakai, tapi karena justru sebaliknya. Gudang itu selalu dihindari, dipakai hanya jika benar-benar terpaksa. Dan malam itu, aku adalah orang yang tersedia. Aku menolak dengan alasan sederhana. Sudah malam, cuaca buruk, tapi atasanku memohon. Katanya hanya 1 kali, hanya menurunkan barang, tidak sampai 1 jam. Ia bahkan menambahkan kalimat yang sampai sekarang terngiang di kepalaku. Kamu nggak perlu masuk ke dalam, cukup sampai depan. Aku setuju. Kesalahan terbesar dalam hidupku. Perjalanan menuju kawasan gudang terasa berbeda sejak aku berbelok ke jalur lama. Jalan itu sudah lama tidak dipakai. Lampu jalan banyak yang mati. Pepohonan tumbuh liar. Ranting-rantingnya seperti tangan kurus yang mencoba meraih trukku. Radio di dashboard tiba-tiba mati sendiri, digantikan suara statis panjang. Padahal sebelumnya normal. Udara di sana terasa berat. Setiap tarikan napas seperti menghirup sesuatu yang lembab dan basi. Aku mulai merasa tidak sendirian. Beberapa kali aku menoleh ke spion. Tidak ada apa-apa, tapi perasaan itu tetap ada. Perasaan sedang diikuti. Gerbang kawasan gudang terbuka setengah. Tidak ada penjaga, tidak ada lampu pos. Saat aku masuk, suhu terasa turun drastis, padahal hujan sudah berhenti. Gudang-gudang besar berdiri seperti raksasa mati. Jendela pecah, pintu menganga, dinding penuh coretan lama. Dan di ujung paling belakang, berdiri gudang nomor 7. Bangunannya lebih besar dari yang lain, lebih gelap, lebih utuh, seolah sengaja dibiarkan berdiri sendiri. Lampu luar gudang itu menyala, tapi cahayanya redup dan bergetar, seperti napas orang sekarat. Aku memarkir truk, mesin masih menyala. Aku berharap ada petugas keluar. Tidak ada, hanya suara hujan sisa yang menetes dari atap besi, terdengar seperti hitungan waktu. Aku turun. Begitu kakiku menyentuh tanah, bulu kudukku langsung berdiri. Bau aneh tercium, bukan bau gudang biasa. Ini bau amis, bercampur karat dan tanah basah. Seperti bau ruang bawah tanah yang lama terkunci. Aku berjalan mendekat ke pintu samping. Pintu itu tidak terkunci. Engselnya berderit saat aku membukanya. Gelap menyambutku. Aku menyalakan senter.
Cahaya kecil itu seakan kalah oleh kegelapan yang terlalu pekat. Bagian dalam gudang sunyi, terlalu sunyi, bahkan tidak ada suara tikus atau tetesan air. Rak-rak besi tinggi berdiri kosong. Dindingnya penuh noda hitam yang tidak beraturan. Di lantai ada bekas goresan panjang seperti sesuatu pernah diseret berulang kali. Langkah kakiku bergema. Setiap gema terdengar seperti langkah orang lain yang meniru. Aku berhenti. Gema berhenti. Aku melangkah lagi. Gema kembali. Tapi ada satu langkah tambahan yang tidak sesuai ritmeku. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Aku mencoba menenangkan diri. Aku bilang pada diriku sendiri ini hanya sugesti. Gudang tua memang menyeramkan. Itu saja. Lalu aku melihatnya. Di tengah gudang, ada lingkaran hitam besar di lantai. Seperti bekas sesuatu yang terbakar. Tapi bukan api biasa. Warnanya terlalu pekat, seperti menyerap cahaya. Di sekeliling lingkaran itu ada bekas tapak tangan. Banyak, tidak beraturan, seolah orang-orang pernah merangkak mengelilinginya. Dadaku terasa sesak. Aku ingin keluar. Saat aku berbalik, pintu di belakangku tertutup sendiri dengan suara dentuman keras yang menggema ke seluruh gudang. Senterku bergetar. Tanganku dingin. Aku berlari ke pintu. Aku menarik gagangnya. Tidak bergerak. Aku memukul pintu. Tidak ada jawaban. Dari dalam gudang, terdengar suara napas berat. Bukan satu, banyak. Seperti puluhan dada yang naik turun bersamaan. Lampu senterku berkedip. Dan saat cahaya kembali stabil, aku melihat sosok itu berdiri di dekat rak. Tinggi, kurus. Tubuhnya seperti dibakar setengah. Kulitnya hitam, legam, dan retak-retak. Dari punggungnya menjuntai rantai berkarat yang menyeret lantai, menimbulkan suara gesekan panjang yang menyiksa telinga. Kepalanya tertunduk, rambutnya rontok sebagian. Saat ia mengangkat wajahnya, aku ingin pingsan. Wajahnya tidak simetris. Satu sisi seperti meleleh, dagingnya turun, memperlihatkan tulang rahang. Matanya kosong, hitam, tapi mulutnya tersenyum lebar. Terlalu lebar. Senyum yang bukan milik manusia. Ia tidak berjalan, ia meluncur. Mendekat tanpa suara langkah. Rantai di punggungnya bergerak sendiri seolah hidup. Suara masuk ke kepalaku. Bukan lewat telinga, langsung ke pikiran. Kau datang menggantikan mereka. Kepalaku berdenyut. Aku terjatuh. Dari sudut pandangku di lantai, aku melihat bayangan lain muncul. Banyak. Mereka keluar dari balik rak, dari dinding, dari lantai. Ada yang tubuhnya terbelah. Ada yang wajahnya hancur. Ada yang memegang perutnya yang terbuka. Mata mereka kosong. Mulut mereka bergerak-gerak, mengeluarkan tangisan tanpa suara. Gudang itu hidup. Aku mencoba membaca doa. Kata-katanya tersendat. Lidahku berat. Setiap kali aku menyebut nama Tuhan, sosok tinggi itu menjerit. Suaranya membuat rak bergetar. Debu runtuh dari langit-langit. Lingkaran hitam di lantai mulai mengeluarkan asap tipis. Bayangan-bayangan itu mendekat. Tangan-tangan dingin menyentuh kakiku. Lengan. Dada. Aku merasakan dingin yang bukan dingin biasa. Ini dingin kematian. Dalam kepanikan, aku memejamkan mata dan berteriak sekuat tenaga. Saat itulah terdengar suara keras, seperti besi dipukul dari luar. Pintu gudang terbuka sedikit, cahaya masuk. Sosok tinggi itu mundur. Rantai di punggungnya berderak marah. Suara-suara tangisan berubah menjadi jeritan. Aku merangkak. Aku tidak berdiri. Aku menyeret tubuhku keluar. Begitu melewati pintu, semuanya berhenti. Gudang kembali sunyi. Aku berlari ke truk. Mesin masih menyala. Aku meloncat masuk dan tancap gas tanpa menoleh. Saat aku melewati gerbang kawasan gudang, aku melihat bayangan hitam berdiri di tengah jalan, menatapku. Saat aku melewatinya, bayangan itu lenyap. Aku tidak sadar kapan aku sampai rumah. Demam menyerang malam itu. 3 hari. Dalam mimpi, aku kembali ke gudang, selalu ke lingkaran hitam itu.
Selalu melihat mereka berdiri mengelilingiku. Sosok tinggi itu selalu paling dekat, selalu tersenyum. Setelah sembuh, aku berhenti bekerja. Aku tidak pernah kembali ke sana. Beberapa bulan kemudian, kabar itu muncul. Gudang nomor 7 dibongkar. Saat lantainya dihancurkan, ditemukan ruang bawah tanah. Di dalamnya puluhan kerangka manusia terikat. Ada bekas rantai. Ada simbol-simbol aneh di dinding. Konon, gudang itu dulu dipakai untuk praktik gelap. Orang-orang yang hilang dibawa ke sana, dijadikan tumbal. Disumpah agar tempat itu terjaga. Gudang itu sudah rata dengan tanah sekarang. Tapi sampai hari ini warga sekitar masih mendengar suara rantai diseret di malam tertentu. Masih melihat bayangan tinggi berdiri di bekas tanah kosong itu. Menunggu. Dan aku tahu satu hal. Gudang nomor 7 tidak pernah kehilangan penghuninya. Ia hanya kehilangan dindingnya.